Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk video kali ini temenin aku yuk untuk belanja mingguan, tapi ini bukan di tempat langganan aku ya. Ini tuh beda warung teman-teman, karena setelah aku kunjungi warung langganan aku, dia tuh tutup ternyata, padahal itu hari Minggu. Aku nggak tahu, mungkin karena warung sayurnya ada acara kali ya, jadi nggak bisa buka dan akhirnya aku pindahlah ke warung sebelahnya. Ini memang jaraknya nggak jauh teman-teman, dan di sini tuh teman-teman juga bisa lihat di sini tuh super duper lengkap ya. Ada sayuran-sayuran sih yang aku nggak tahu. Nah ini aku ngambil kentang setengah kilo. Kalau di sini harganya 8.000 ya untuk setengah kilonya. Aku ambil secukupnya aja teman-teman. Nah di sini juga aku mau ambil labu siam yang rencananya bakalan aku mau bikin santan nanti ya. Aku ambil satu aja dan ukurannya juga yang sesuai dengan kebutuhan aku. Di sini juga banyak banget sayuran yang masih fresh teman-teman. Cuman kalau untuk harga memang jauh berbeda ya dengan warung langganan aku. Termasuk sayuran ini yang aku belum tahu namanya, cuman kayaknya sejenis kol ya teman-teman. Tapi sayang banget ini tuh semuanya pada layu, padahal enak kalau misalnya dibikin salad kalau aku lihat di platform lain ya teman-teman. Nah di sini juga aku ambil tahu. Aku lagi pilih-pilih tahu coklat karena di sini terlihat warnanya sudah berubah teman-teman. Jadi bukannya warna bening ya airnya, tapi lebih ke warna abu-abu gitu. Warnanya agak butek lah teman-teman ya. Di sini juga ternyata aku mau beli ikan, tapi ternyata ukuran ikannya di sini tuh besar-besar banget. Pengalaman aku beli di sini ikan itu seperempat atau setengah gitu ya, harganya 23.000 dan itu belum cocok untuk budget aku teman-teman. Dan aku juga lihat-lihat kikil di sini tebal-tebal banget, dan pengalaman aku juga di sini tuh beli kikil ya masih ada seratnya gitu. Cuman kalau kata yang komen di video aku sebelumnya itu katanya nggak apa-apa, itu malah bagus, nggak ada lendirnya atau apa gitu. Pokoknya bagus lah untuk kikil yang masih ada seratnya. Lanjut di sini aku tuh lagi pilih-pilih pokcoy, tapi ternyata di sini pokcoy semuanya daunnya itu berwarna bintik, ada hitam-hitamnya, bukan berwarna, ada bintik-bintik hitamnya. Akhirnya aku yang tadinya mau ambil akhirnya nggak jadi, karena kalau misalkan aku masak juga kayaknya kurang ini ya, kurang bagus juga nantinya. Jadinya ya udah, akhirnya untuk pokcoy ini aku taruh lagi teman-teman. Terus juga di sini aku lihat bagian atas mau ambil sawi putih, ternyata udah aku ambil teman-teman. Alhamdulillahnya aku ngeh, dia tuh tengahnya kayak ada uletnya gitu. Jadi akhirnya aku nggak ambil, aku taruh lagi. Terus di sini akhirnya aku ambilnya ikan tongkol. Terus ada beberapa sayuran lagi yang mungkin aku nggak videoin teman-teman ya, kayak tempe aku nggak videoin ya. Nah terus di sini juga aku beli bawang merah, bawang putih, dan aku belanja apa aja teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir ya. Dan kita bakalan ngebahas bagaimana cara menyimpan bahan makanan yang baik dan benar. Ini versi aku ya teman-teman, kalau misalnya ada yang salah ataupun kurang-kurangnya boleh banget teman-teman koreksi. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Makanya kalau misalkan aku ada salah atau kurang, kalau misalkan teman-teman mau nambahin juga boleh banget komen di kolom komentar. Kita sambil sharing-sharing ya. Ini aku ngebahasnya bahan makanan yang aku beli untuk belanja mingguan kali ini aja. Nah ini aku lagi nungguin masnya untuk menghitung. Tadinya tuh aku mau suarain gitu untuk menghitung jumlah belanjaan aku. Cuman karena di sini warung sayurnya itu nyetel kartun, aku khawatirnya tuh kayak hak cipta, karena bukan suaranya tapi lebih ke lagunya teman-teman. Akhirnya ya udah di sini aku ganti dengan voice over aku aja. Alhamdulillah udah selesai, lanjut lagi kita pulang. Ini aku selalu bawa kantong belanjaan ya untuk belanja mingguan. Total belanjaan mingguan kali ini yaitu 77.000 teman-teman. Jadi over budget 2.000 ya. Alhamdulillah di sini aku beli santan instan harganya 4.000 sama saus tiram. Kemudian juga aku beli bawang putih karena yang udah habis banget tuh bawang putih teman-teman, tinggal yang ukuran kecil-kecil aja. Di sini aku beli 5.000 segitu dapat ya teman-teman. Dapat bawang putihnya yang cuttingan. Dan aku juga beli bawang merah. Ini bawang merah aku beli 3.000 segini. Alhamdulillah banget. Ukurannya lumayan besar dan bagus-bagus untuk kualitasnya. Aku juga di sini beli kentang setengah kilo harganya 8.000 rupiah, yang rencananya ini bakalan aku masak kentang Mustafa. Untuk secara simpan kentang aku di suhu ruang aja teman-teman, aku nggak masukin di kulkas atau di wadah gitu ya. Alhamdulillah selama aku simpan di
suhu ruang tuh awet-awet aja, nggak basah ataupun nggak busuk. Kemudian juga aku beli ayam yang sudah aku cuci bersih dan sudah aku berikan jeruk yang harganya 10.000 untuk seperempatnya. Kemudian juga di sini aku beli toge. Aku pikir tuh toge yang biasa nggak ada teman-teman, makanya aku pilih toge yang ini. Pas aku lihat orang bawa toge, lah itu ada toge, berarti aku yang salah karena aku nggak nanya. Untuk cara simpan toge seperti ini bisa dengan cara direndam dengan air atau disimpan polos kayak gini aja, nggak usah pakai air, itu sama-sama bikin awet. Kemudian juga aku beli ikan tongkol. Ikan tongkol ini harganya 12.000 teman-teman, karena yang biasanya aku beli itu kan di bawahnya ada sekatnya gitu ya, ada kardusnya. Kalau ini bener-bener full, atas ke bawah itu semuanya isinya tongkol. Ini 12.000, alhamdulillah ya. Kalau tongkol aku simpannya di wadah terus dimasukin ke kulkas, itu alhamdulillah awet teman-temannya. Ini udah 3 hari aku simpan di kulkas, aku simpannya di bawah chiller gitu. Alhamdulillah masih aman-aman aja, nggak yang gimana-gimana ya untuk ikan tongkolnya. Lanjut di sini aku beli soun naga. Soun naga di suhu ruang aja teman-teman karena awet ya. Kemudian juga di sini aku beli kangkung. Kangkung aku kaget banget harganya 5.000 rupiah di sini. Shock ya teman-teman. Biasanya harga 3.000, 2,5, ini harganya 5.000 rupiah. Untuk cara simpan kangkung, teman-teman bisa simpan di wadah ataupun di kantong plastik ya, tapi jangan yang hitam, tapi lebih ke bening, bukan yang berwarna gitu teman-teman. Nah kalau di sini untuk kangkungnya aku potokin daunnya, nggak dipotong-potongin ya, karena di sini untuk daunnya itu lumayan besar-besar dan batangnya juga lebar-lebar, makanya di sini aku nggak potongin semuanya. Kecuali kalau misalnya kangkungnya itu ukurannya kecil-kecil banget, nah itu baru deh aku potongin semuanya. Semua tergantung dengan selera teman-teman ya untuk cara simpan. Nah kalau aku cara simpannya itu pakai kantong kresek bening seperti ini aja, alhamdulillah sudah awet. Tapi memang kalau untuk kangkung itu disarankan sehari 2 hari itu langsung diolah teman-teman, khawatirnya menguning di dalam wadah atau di dalam plastik. Kemudian juga aku di sini beli sawi, cuman aku nggak ngeh tuh sawi itu harganya berapa. Aku ambil 3 bungkulan karena ini yang masih bagus teman-teman, karena kalau tadi tuh sawi putih kan pada begitu ya, pada kurang bagus, pakcoy juga begitu. Ini yang bagus, akhirnya aku ambil yang ini aja. Untuk simpan sawi, alhamdulillah selama 3 hari ini aku simpan dalam wadah seperti ini, aman teman-teman, nggak basah, nggak yang menguning gitu, alhamdulillah awet selama simpannya di kulkas. Di sini juga aku simpan sawinya tuh nggak dicuci teman-teman, jadi habis beli sayur langsung aja aku potongin dan simpan ke dalam wadah. Kecuali kalau misalkan teman-teman punya peniris air ya, jadi bisa teman-teman cuci dulu sawinya, terus ditirisin baru deh masukin dalam wadah, itu bikin awet ya. Tapi kalau misalkan nggak ada peniris untuk sayuran seperti ini ya mendingan nggak usah dicuci dulu karena khawatir basah. Kemudian juga aku beli timun harganya itu 3.000 rupiah dapat 3. Itu cara simpannya bisa disimpan di kulkas atau disimpan biasa aja teman-teman, insya Allah itu juga aman. Kemudian juga di sini aku beli oyong. Oyong itu kalau nggak salah ya itu harga 3.000 rupiah. Nah ini aku lagi kupas untuk bagian yang kasarnya karena aku mau langsung potongin aja teman-teman. Kalau untuk oyong tuh simpan di suhu ruang bisa, simpan di kulkas juga bisa ya. Cuman kalau aku pribadi karena aku punya wadah jadi aku simpan aja di kulkas. Nah ini aku tinggal potong-potongin aja. Kalau misalkan teman-teman bisa milih oyong yang nggak keras gitu ketika dimasak atau nggak pahit, itu bagus banget. Cuman kalau aku di sini yang aku takutkan di oyong adalah ketika aku masak ya oyongnya tuh keras, dikunyahnya susah ya, terus juga pahit gitu, kadang kan ada biji yang pahit teman-teman. Kalau alhamdulillah setelah aku beli yang ini oyongnya itu nggak pahit untuk bijinya dan kulitnya juga masih enak gitu, nggak keras banget ketika aku kunyah. Kemudian untuk tempe di sini aku beli selonjoran harganya 5.000, di sini aku bagi 2 seperti biasa. Ini setengahnya untuk aku bikin goreng biasa aja ya sebagai teman makan kangkung ataupun makanan yang lainnya. Nah yang setengahnya lagi itu bakalan aku mau masak sambelan tempe seperti biasa. Untuk cara simpan tempe kalau aku pribadi itu ditaruh di wadah aja teman-teman. Cuma kalau misalnya aku lihat di Instagram itu ada yang di samping wadahnya itu dikasih taburan garam, itu bisa untuk mengurangi yang buluk itu loh teman-teman. Kadang kan kalau tempe kalau simpan di luar ruangan itu kan kayak ada putih-putihnya gitu, nah itu bisa mengurangi yang seperti itu. Nah selama aku menyimpan tempe yang pakai garam atau yang nggak pakai garam alhamdulillah tetap enak, cuman disarankan kalau misalkan teman-teman yang lebih suka tempe yang fresh itu langsung dimasak aja ketika dibeli.
Nah, ini aku juga beli kacang panjang, nggak tahu ini harganya berapa. Aku cuman ambil 5 batang aja teman-teman. Di sini aku lanjut potongin, dan untuk cara simpan kacang panjang itu bisa simpan di wadah di kulkas ya. Dan untuk wadahnya aku gabungin sama si toge karena niatnya memang toge dan kacang panjang ini mau aku tumis barengan teman-teman. Nah, di sini yang terakhir ada labu siam. Kalau labu siam aku simpannya di suhu ruang aja, nggak di kulkas ya. Tapi kalau misalkan mau simpan di kulkas juga boleh banget. Dan aku juga beli bakso. Kalau bakso aku taruhnya bisa di freezer, bisa di chiller teman-teman. Bakso yang aku beli itu harganya di Rp4.000 kalau nggak salah ya. Aku soalnya benar-benar nggak inget kalau beli di warung yang lain ya teman-teman. Terus juga di sini aku beli tahu yang sayangnya ketika aku buka plastiknya itu tercium aroma asem gitu. Dan akhirnya setelah selesai food prep ini aku lanjut buat ngerebus si tahunya teman-teman. Alhamdulillah ini selesai ya. Kemudian di sini juga aku lanjut untuk ingin merebus si tahunya, karena kalau misalkan aku nggak langsung direbus kemungkinan besar walaupun aku simpan di kulkas juga dia malah makin asam teman-teman, walaupun udah aku ganti airnya ya. Makanya di sini ada waktu dan kesempatan juga aku langsung aja deh untuk merebus si tahunya. Jadi untuk simpan tahu teman-teman, untuk menghindari asam seperti ini tuh bisa direbus dulu atau diganti dengan airnya. Tapi kalau misalnya di warung sayurnya udah asam, teman-teman bisa langsung dimasak aja, tapi sebelum itu direbus dulu ya pakai air garam kayak aku gini. Alhamdulillah setelah aku masak itu nggak ada rasa asam sama sekali teman-teman, benar-benar efektif banget lah. Dan lanjut lagi di sini aku mau masak karena aku sudah merebus tahunya tadi ya. Aku di sini mau masak semur tahu aja. Sebelum masak aku juga mau goreng bawang merah bawang putihnya karena untuk seasoningnya nanti ya biar makin sedap untuk semur tahunya. Dan untuk bumbu halusnya aku nggak shoot teman-teman, aku langsung aja di sini untuk menumis bumbu halusnya. Untuk cara simpan sebenarnya sih banyak ya, banyak cara. Aku juga pernah lihat untuk sayuran tertentu kayak timun, kemudian juga labu siam itu atau sawi putih ya, itu disimpannya pakai lap basah. Mungkin kalau teman-teman mau tahu caranya bisa nonton videonya Daily Soleha Family. Aku melihat beliau tuh cara simpannya seperti itu, pakai kain basah aja, cuman harus sering diganti ya teman-teman. Ada juga yang cara simpannya kayak aku gini pakai wadah, ada juga yang simpannya itu kayak pakai plastik ziplock gitu lah teman-teman. Kalau misalnya mau tahu cara simpannya, teman-teman bisa nonton videonya Terry Raradini. Aku ngelihat beliau tuh cara simpannya sekarang pakai ziplock ya, udah jarang pakai wadah lagi. Sebenarnya sih kalau untuk pakai wadah itu emang rapi teman-teman, tapi kalau misalkan kita buat simpan-simpan makanan sisa ataupun makanan apa gitu ya di kulkas ya bakal sempit. Cuma kalau misalkan pakai ziplock ya enggak, karena kan space-nya itu kan jauh lebih sedikit ya, lebih kempes lah gitu. Gimana sih, nggak makan tempat lah gitu dibandingkan kalau pakai wadah kayak aku gini. Jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, silahkan aja sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Alhamdulillah ini semur tahunya tinggal tunggu matang aja. Udah aku masukin ya untuk tahunya. Kemudian seasoningnya seperti biasa ada garam, kemudian juga penyedap rasa, lada. Aku juga pakai sedikit ketumbar teman-teman kalau untuk pakai semur tahu ini ya, walaupun tahu tapi aku tetap pakai yang agak lengkap. Cuman kalau untuk jahe aku jarang pakai, jahe salam itu jarang pakai ya. Paling kalau untuk tahu ya polos aja kayak gini. Dan untuk kemiri di sini aku nggak pakai, padahal bagus kalau misalnya pakai kemiri teman-teman. Jadi kayak mengentalkan untuk kuahnya lah ya kalau misalkan pakai kemiri. Cuma karena di sini aku tuh nggak beli untuk belanja mingguan, jadinya ya udah aku pakai kayak gini aja. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih ya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir dan udah nggak skip iklannya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang udah like, komen maupun subscribe-nya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Benar-benar hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.